Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Girungan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang ketentuan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Asesmen Nasional atau AN di tahun 2023. Ya, Bapak Ibu, semua informasi tentang ketentuan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan AN tahun 2023 ini ada pada pos AN 2023 yang bisa kalian download ya pada link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, saya hanya akan menjelaskan ya beberapa perbedaan antara pos AN 2023 ini dengan pos AN 2022 yang ini ya. Di antaranya yang pertama kepesertaan AN, yang kedua pelaksana AN, yang ketiga penyiapan instrumen AN, kemudian penyiapan teknis pelaksanaan AN, kemudian pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik, kemudian pengolahan dan pelaporan hasil AN, kemudian pemantauan dan evaluasi, kemudian biaya pelaksanaan AN, kemudian bentuk pelanggaran dan tindak lanjut penanganannya, kemudian ada sanksi, kemudian ada kendala dalam pelaksanaan AN. Ya, yang pertama mengenai kepesertaan asesmen nasional ya. Untuk posnya ini masih sama ya dengan tahun lalu ya. Jadi kepesertaan asesmen nasional yang pertama asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki NPSN yang valid. Kemudian satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan asesmen nasional pada tahun 2023 pada periode waktu pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal nantinya ini ya. Oke, selanjutnya untuk peserta didik yang mengikuti asesmen nasional ini masih sama ya. Jadi peserta didik harus terdaftar dalam Dapodik dan EMIS ya. Dan memiliki NSN ya. Selanjutnya untuk perwakilan peserta didik ya kelas 5 ya untuk SD, kemudian kelas 8 ya untuk SMP, kemudian kelas 11 untuk SMA dan SMK. Ya, selanjutnya ini untuk SLB ya. Silakan dibaca posnya ya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena kalau dijelaskan semua waktunya sangat panjang ya. Jadi untuk peserta ini ya, survei lingkungan belajar ya, seluruh kepala satuan pendidikan, seluruh pendidik ya. Nah, selanjutnya untuk pemilihan peserta didik ya, secara random dari sistem ya. Kemudian untuk jumlah peserta yang akan mengikuti AN itu ya, untuk jenjang SD itu 30 orang, cadangan 5 orang. Kemudian SMP 45 orang, cadangan 5 orang. Dan SMA, SMK 45 orang dengan cadangan 5 orang ya. Ini untuk SMP, LB dan lain-lain silakan dibaca ya. Kemudian untuk pendaftaran peserta asesmen nasional ya. Ya, jadi pengelola data atau operator sekolah ya mendata peserta didik, pendidik dan kepala satuan pendidikan ya di sekolahnya masing-masing ya. Kemudian ya pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data dari laman pd.data.kemdikbud.go.id ya. Oke, nanti akan ada proses sampling juga untuk peserta dan cadangan ya yang dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian ya. Selanjutnya untuk DNS ya akan dicetak oleh pengelola data provinsi atau kabupaten kota sesuai kewenangannya dan diberikan kepada
satuan pendidikan untuk diverifikasi. Kemudian DNT ya, dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan ya. Jadi perbedaan DNS dan DNT ini, kalau DNS ini sampling untuk diverifikasi ya, yang DNS. Kalau yang DNT ini yang sudah diverifikasi ya. Selanjutnya ini ya, ada proses sampling. Kemudian pengelola data satuan pendidikan melakukan tarik data peserta yang telah ditetapkan dari laman pendataan AN ke laman manajemen AN ya. Oke. Untuk teknis ANBK ini akan saya jelaskan pada video tentang ANBK berikutnya. Selanjutnya pelaksana asesmen nasional. Ya, jadi untuk ini masih sama ya dengan tahun yang lalu juga ya. Untuk pelaksana tingkat pusat ya. Kemudian silakan dibaca ya untuk lebih detailnya. Kemudian ada pelaksana tingkat provinsi. Ini tugas dan tanggung jawabnya, kita lewati saja. Baru ada pelaksana tingkat kabupaten dan kota. Kemudian pelaksana tingkat satuan pendidikan ya, tingkat sekolah masing-masing ya. Ya, bagi satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional dengan status pelaksana mandiri ya. Pelaksana tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari ketua pelaksana, pengawas ruang, proktor, dan teknisi. Kemudian bagi satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional dengan status pelaksanaan menumpang ya. Pelaksana tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari ketua pelaksana dan pengawas ruang ya. Kemudian pelaksana asesmen nasional tingkat sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab ya, silakan dibaca ya. Ini melakukan sosialisasi ya, melakukan koordinasi ya, mendorong partisipasi peserta didik, pendidik, dan kepala sekolah mengikuti asesmen nasional dan lain-lain ya. Ini sangat panjang kalau saya akan membacakan satu-satu. Silakan di-download post AN 2023 ini pada link deskripsi video ini. Yang ketiga, penyiapan instrumen asesmen nasional. Ya, ini juga masih sama ya, instrumen asesmen nasional. Ya, ini ya. Instrumen asesmen nasional terdiri atas AKM mengukur hasil belajar kognitif peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kemudian ada bentuk soal dan komponen asesmen nasional ini ya. Silakan dibaca. Kemudian untuk penyiapan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini ya. Moda pelaksanaan asesmen nasional ya, menggunakan sistem ANBK secara daring atau semi daring ya. Kemudian penerapan berbagai sumber daya, penetapan dan tugas tim teknis ANBK, kemudian penetapan proktor, teknisi, dan pengawas ya. Ini proktor, jadi ini ya tugas tanggung jawabnya. Teknisi ini tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian pengawas, tugas dan tanggung jawabnya ya. Kemudian penetapan proktor dan teknisi ya. Jadi sekolah dapat menetapkan proktor dan teknisi yang akan ditugaskan di satuan pendidikan masing-masing ya. Kemudian penetapan pengawas. Jadi sekolah juga bisa mengusulkan pengawas yang akan ditugaskan di satuan pendidikan lainnya ya. Jadi sistem tukar pengawas yang diatur oleh dinas pendidikan masing-masing daerah. Kemudian prosedur pelaksanaan asesmen nasional untuk peserta didik ya. Jadi dimulai dari persiapan ya. Ya, dan yang paling penting ini ya. Jadi memasang pengumuman yang bertuliskan ini ya. Asesmen nasional sedang berlangsung ya. Nah, silakan dibuat baliho ya, spanduk, banner ya, dengan kalimat-kalimat seperti ini disesuaikan ya dengan desain dari sekolah ya. Oke, kemudian pelaksanaan AN ya.
Ya, menerapkan protokol kesehatan, memastikan peserta didik dalam kondisi sehat, ya. Kemudian menugaskan proktor, pengawas, dan teknisi dengan ketentuan satu orang proktor menangani maksimal 30 komputer. Satu pengawas bertugas mengawasi maksimal 15 peserta. Dan setiap satuan pendidikan pelaksana AN ditangani minimal satu orang teknisi, ya. Jadi ini rincian tugas proktor teknisi pengawas pada saat pelaksanaan asesmen ini, ya. Tugas pengawas silakan dibaca, tugas proktor, ya. Tugas teknisi, ya, masih sama dengan POS tahun 2022, ya. Proktor, teknisi, peserta didik, ya. Jadi peserta didik, ini ada aturannya, silakan bisa juga dibuat aturan untuk peserta didik, ya, di ruangan asesmen nasional nanti, ya. Jadi hadir di ruangan 15 menit sebelum AN dimulai, ya. Kemudian mengumpulkan tas dan buku di bagian depan di dalam ruang AN, ya. Mengisi daftar hadir dan lain-lain, ya. Kemudian pasca pelaksanaan, ya, memastikan ketuntasan pengerjaan AN meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, ya. Jadi dipastikan semuanya, kelengkapan, ya, dan pengunggahan hasil AN, ya. Kemudian waktu pelaksanaan AN, ya, dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Dan alokasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan masing-masing instrumen AN berdasarkan jenjang yaitu sebagai berikut, ya. Ini silakan melihat alokasi waktunya. Hari yang pertama, hari yang kedua untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ya. Kemudian ada spesifikasi sarana ANBK, ya. Masih sama dengan tahun yang lalu, ya. Jumlah sarana komputer yang harus disediakan oleh satuan pendidikan minimal perbandingan 1:3. Satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta secara bergiliran dalam 3 sesi, ya. Spesifikasi teknis sarana yang diperlukan sekolah untuk melaksanakan ANBK mengacu pada Juknis nantinya, ya. Kemudian ada pelatihan teknis pelaksanaan asesmen nasional, ya, dari pusat, ya, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Kemudian yang kelima, pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik, ya. Jadi ada persiapan pelaksanaan. Jadi untuk survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah dan pendidik, ya, yaitu dengan mengakses ini, ya, https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id, ya, masih sama dengan tahun yang lalu, ya. Silakan dibaca. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik. Nah, disinilah letak perbedaan POS AN 2023 dan POS AN 2022 pada jadwal survei lingkungan belajar, ya. Itu yang pertama. Kalau di tahun yang lalu, ya, untuk jadwal survei lingkungan belajar kepala sekolah dan guru itu di tanggal 1 sampai 10 Agustus, lebih awal, ya. Baik SMA, SMK, SMP, dan SD, ya, itu di bulan Agustus. Tapi di tahun 2023 ini, ya, pengisian survei lingkungan belajar ini di bulan September, Oktober, setelah pelaksanaan ANBK, ya. Jadi kalau tahun lalu itu sebelum ANBK dimulai, tapi kalau tahun ini setelah ANBK baru dilaksanakan survei lingkungan belajar. Pengolahan data pelaporan hasil asesmen nasional, ya, masih sama ini. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi, ya. Silakan dibaca. Baru ada biaya pelaksanaan asesmen nasional, ya. Silakan dibaca bagi kepala sekolah maupun bendahara, tim manajemen, BOS. Kemudian ada bentuk pelanggaran dan tindak lanjut penanganannya, ya. Jadi ada bentuk-bentuk pelanggaran di pelaksana asesmen nasional satuan pendidikan, ya. Ini, ya, jadi silakan bisa dibuat aturan, ya, di ruangan ANBK, ya, mengenai bentuk pelanggaran, ya, dan tindak lanjutnya. Dan tentunya ada sanksi, ya, ini.
sanksi-sanksi jika kedapatan melanggar ya ketentuan dari penyelenggaraan asesmen nasional. Silakan dibaca ya, saya lewati saja. Kemudian ada kendala dalam pelaksanaan asesmen nasional, jika ada hambatan teknis ya, kondisi luar biasa ini ya. Oke, selanjutnya ini ada daftar sekolah Indonesia luar negeri dan tempat pelaksanaan asesmen nasional untuk pendidikan kesetaraan di luar negeri ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah jadwal asesmen nasional tahun 2023. Ya, kalau kita melihat jadwal di pos AN tahun 2022 ada perbedaan yang signifikan ya. Tapi untuk sinkronisasi awal ini kalau di tahun 2022 ini ya, sinkronisasi simulasi asesmen, kemudian sinkronisasi simulasi ada gelombang 1, ada gelombang 2 ya. Kemudian ada langsung simulasi semua ya. Ini simulasi keseluruhan ya. Jadi SD, SMP, SMA, SMK digabung ya. Namun di tahun 2023 ya ini berbeda ya. Untuk tiap jenjang ada jadwalnya masing-masing ya. Ya, yang akan mendapat giliran pertama yaitu SMA dan SMK ya. Dimulai dari sinkronisasi yang akan dimulai pada tanggal 28 sampai 30 Juli tahun 2023. Dan kemudian untuk simulasinya itu di tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus tahun 2023. Ya, selanjutnya untuk sinkronisasi SD ya, dilanjutkan dengan SD ya. Oke, jadi sinkronisasi kemudian langsung simulasi ini di tanggal 7 sampai 10 Agustus. Kalau SD di tahun 2022 itu di ini ya, simulasinya tanggal 26 sampai 29 September. Jadi ini lebih awal ya untuk pelaksanaan asesmen nasional, lebih awal ya untuk simulasinya daripada tahun yang lalu. Ya, selanjutnya ini langsung masuk di gladi bersih SMA SMK. Ya, untuk gladi bersihnya SMA SMK itu di tanggal 21 sampai 24 Agustus. Ya, kemudian untuk pelaksanaan asesmen nasional SMA dan SMK sederajat itu di tanggal 28 sampai 31 Agustus. Ya, kemudian ada pelaksanaan paket C. Nah, untuk SMP ya, simulasinya di tanggal 31 digabung dengan SMK SMA ya. Sehingga langsung di gladi bersihnya SMP itu di tanggal 11 sampai 14 September ya. Kemudian ada pelaksanaan sulingjar ya, Kepsek dan guru untuk SMA SMK itu di tanggal 11 sampai 24 September. Kemudian ini ya, pelaksanaan sulingjar untuk SMP 25 September sampai 8 Oktober ya. Kemudian ini sinkronisasi pelaksanaan AN SMP ya 15 sampai 17 September, dan untuk pelaksanaan asesmen nasional tingkat SMP itu di tanggal 18 sampai 21 September tahun 2023. Hampir sama dengan pelaksanaan di tahun lalu ya. Pelaksanaan AN jenjang SMP itu di tanggal 19 sampai 22 September tahun 2022 itu ya. Hampir sama dengan tahun ini. Kemudian ada pelaksanaan paket B ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen tingkat SD ya. Untuk tingkat SD pelaksanaannya tanggal 23 sampai 26 Oktober ya. Tahap 1. Ya, ternyata ada tahap 1. Kalau untuk SMP tidak ada tahap ya. Ini tahap 1. Ada tahap 2 juga ada ya. Pelaksanaan SD sederajat tahap 2. 30 Oktober sampai 2 November tahun 2023. Kemudian yang terakhir pelaksanaan paket A tahap 2 ya. Mungkin itu ya, ada tahap 1 tahap 2-nya karena mungkin sesuai dengan pengalaman ya. Pengalaman dari tim pusat ya, asesmen nasional terhadap beberapa masalah yang terjadi di
asesmen nasional di tahun 2022. Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023 untuk peserta didik ya, silakan melihat ini ya jadwalnya. Di sini sudah lengkap dengan jam-jamnya dan sesinya ya. Silakan dilihat dan di-download saja ya POS AN 2023 ini pada link deskripsi video ini. Dan silahkan juga ya mendownload format fakta integritas kepala sekolah ya. Di sini hanya ada contoh kepala dinas ya. Namun saya sudah membuatkan format ya untuk kepala sekolah, dan format yang kedua yaitu format surat pemberitahuan keikutsertaan ya peserta didik dalam AN untuk orang tua wali peserta didik. Silakan mendownloadnya pada deskripsi video ini ya. Jadi semuanya gratis, tapi jangan lupa untuk follow media sosial saya ya, seperti Instagram, TikTok, dan blog saya ya. Silakan di-subscribe. Oke, demikian informasi yang dapat saya bagikan tentang ketentuan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe bagi yang belum subscribe, agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.